Halo Sobat Budget Minim, balik lagi sama gue Vicky di channel Traveling Budget Minim ya. Seperti biasa ya guys ya. Oke guys, di video kali ini gue pengen ngasih tahu kalian ya, sebenarnya bisa dibilang review juga. Kalau gue sekarang pengen ngasih tahu kalian ada sebuah villa di puncak yang rekomen banget buat kalian ya. Harganya itu 1,7 untuk weekday ya. Kapasitas bisa 40 orang. Tapi kalau kalian 50 orang, dia ada satu bangunan ya, seperti video ini ya, seperti saung yang ada 2 lantai, saung kecil ya, atau rumah-rumahan mini ya, kayak glamping ya. Itu bisa nambah 10 orang lagi, dan jadi kalian bisa maksimal sampai 50 orang. Dan sudah pasti ya, namanya villa di puncak, karaoke udah pasti ada ya. Itu udah wajib kayaknya, nggak mungkin penyewaan villa nggak ada karaoke ya. Kolam renang gua rasa udah wajib juga, namanya villa kapasitas besar, masa lu nggak ada kolam renang ya. Dan juga area bermain untuk anak pasti udah ada ya. Kalau di sini itu kamarnya 5 ya untuk 40 orang, tapi ketika kalian nyewa lagi yang modelan glamping ya, cuma ada satu, itu kayak penambahan gitu, add on, jadi bisa 50 orang. Itu kamarnya bisa nambah lagi, karena kalau yang di bawah itu satu tempat tidur, kalau di atas satu tempat tidur, atau ada dua bed ya kalau nggak salah. Jadi pokoknya total bisa 50 orang di sini, nggak masalah ya. Nama villanya itu Grand Warrior guys, yang berada di Cisarua. Jadi dia itu di belakang pasar Cisarua. Kalau kalian tahu pasar Cisarua, ini di belakangnya lah, kurang lebih kayak gitu ya. Pokoknya untuk video perjalanannya gue ada di video ini ya. Jadi mungkin kedepannya nanti channel Traveling Budget Minim akan bahas villa kedepannya ya. Karena kemarin tuh banyak juga, setelah gua review villa yang kemarin Aquila dan view-nya meledak, banyak diantara kalian-kalian yang komen, Mas tambahin dong villa lagi, villa lagi. Memang kalau villa itu gue bingung ya, masuknya segmen budget minim atau enggak. Tapi menurut gua itu masih satu pembahasan ya. Karena gini, ketika orang ke puncak, dia nggak hanya butuh penginapan, kadang-kadang mereka juga butuh villa karena dia kelompok besar. Dan gua akan di channel Traveling Budget Minim ini, gua akan kasih lu pilihan juga gitu untuk villa gitu. Nggak hanya ada penginapan budget minimnya, gue juga ada villanya juga. Jadi buat kalian nanti kalau nonton Traveling Budget Minim udah lengkap gitu loh pilihannya. Kalau mau yang besar ada. Dan menurut gua kalau kapasitas 40 orang dengan 1,7 ya, dan bisa 50 dengan penambahan biaya sekitar 300 atau 500 ya, kalian bisa nambah 10 orang lagi. Itu menurut gua masih budget minim sih harusnya, karena logika gua 1,7 dibagi-bagi 40, satu orangnya kurang lebih nggak nyampe 50.000. Benar, satu orangnya nggak nyampe 50.000. Coba ya. Yaudah, kalian stay tune aja video gua tentang penginapan di Grand Warrior ini, kira-kira rekomend atau enggak. Dan sedikit informasi ya guys, jadi di Grand Warrior ini dulunya ini penginapan villa yang mungkin udah running sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu ya. Cuma di 3 bulan kemarin nih yang manajemen yang mengganti, untuk yang pengelola sekarang udah berbeda. Jadi kalau ganti manajemen pasti lebih dibagusin, lebih direnov lagi, lebih dipersiapkan lagi karena beda manajemen enggak ya. Jadi sekarang ini yang megang tuh udah beda orang ya. Dan gua kebetulan kenal yang megang ini ya. Jadi yang megang ini punya beberapa villa dan gua kenal sama bosnya gitu. Jadi gua sekarang kenal bosnya bilang, Fik, tolong dong review villa-villa saya ya, ada beberapa nih. Memang dia megangnya banyak, cuma gue cuma minta 5 aja sih. Makanya nanti video gue ke depan mungkin 5 itu adalah villa-villa tentang manajemen ini. Dan untuk manajemen ini gue nggak bisa spill kasih tahu apa namanya, karena gue pengen kalian untuk tahu dengan manajemen ini atau nomor WA-nya dengan follow IG, TikTok gue berbarengan, lalu gue akan kasih tahu gitu. Itu gunanya. Ya makanya gue nggak bisa spill nama manajemennya itu. Jadi manajemennya itu seperti kalau di aplikasi Oyo mungkin ya, Red Door mungkin, Red Living, Panoramic, Urban View ya, semacam seperti itulah ya. Cuma dia menaunginya khusus villa-villa yang ada di puncak. Kalau misalnya yang Red Door kan lebih ke penginapan, budget minim. Oyo yang lebih murah lagi ya. Panoramic biasanya yang apartemen, Red Living biasanya yang apartemen. Ya ini salah satunya lah, sejenisnya kurang lebih, biar kalian tahu ya. Ya jadi kalau kalian pengen tahu, nanti tinggal WA-nya atau nama manajemennya, kalian tinggal follow IG gua dan TikTok gua berbarengan, nanti gua akan kasih tahu langsung. Ya udah, kalian stay tune aja biar tahu kira-kira fasilitas apa
pakai drone kurang lebih kayak gimana sih gambaran penginapan ini. Nanti gue ada pakai drone juga, dan kalau malam suasananya kayak gimana. Mungkin video gue nggak akan panjang-panjang ya, karena memang kalau untuk villa nggak usah dipanjang-panjangin juga ya, karena kan villa gedenya ya paling segitu-gitu aja ya. Dan ngomong-ngomong, kenapa gue pakai baju seragam Mitsubishi, kalian pasti tahu lah ya. Kalau dari kemarin-kemarin itu gue lagi pengen persona branding diri gue dan di channel ini ya. Jadi gue pengen tahu kalau kalian ada saudara, teman yang lagi nyari mobil Mitsubishi atau bos kalian, kalian ingat Vicky Traveling Budget Minim. Dan pastinya ada komisi buat kalian ketika diri. Dan cara nggak langsung kalian udah support channel Traveling Budget Minim. Yaudah, saya terus semua di channel Traveling Budget Minim. Intro, thank you. Guys, mungkin video gua ke depannya akan membahas villa ya. Soalnya total ada 5 villa yang gua akan datangi di video-video selanjutnya. Jadi total ada 5. Dan sekarang gua mau nunjukin video perjalanan gua menuju ke Villa Prajurit Hijau ya, seperti judul di video ini. Dan posisi gua dari Puncak Pas menuju ke Cisarua. Sekarang di sebelah gua ada Pizza Hut ya. Jadi kalian lurus aja, nanti ketemu Pasar Cisarua, kalian belok kiri. Karena memang lokasi villa ini di belakang Pasar Cisarua ya. Seperti di video ini, kalian stay tune aja biar kalian tahu gimana video perjalanan gue menuju villa itu. Dan ngomong-ngomong, untuk menuju Villa Prajurit Hijau ini nggak harus melalui jalan sini aja ya, banyak rute-rute alternatif yang bisa kalian lalui juga. Tapi gue tunjukin salah satunya aja karena memang gue juga lewat sini guys, jadi sekalian. Dan ini jalur juga bisa dipakai untuk mobil ya, nggak hanya motor. Jadi kalau mobil kalian bisa masuk lewat sini, cuma memang agak ramai sedikit karena kalian akan melewati sebuah pasar. Cuma kalau kalian misalnya nanti dari arah Bogor, kalian nggak akan diarahin ke sini sih. Ini biasanya diarahinnya ketika kalian dari arah Puncak Pas, baru diarahinnya lewat sini nih, lebih cepat gitu guys. Cuma kalau kalian dari Bogor, gue pastikan kalian nggak akan diarahin lewat sini. Dan untuk ke lokasinya kalian gampang banget, ikutin aja titik mapnya. Cuma nanti kalau untuk di titik map dia nggak sampai pas di lokasi, cuma beda sedikit aja sih sebenarnya. Jadi titiknya nggak sesuai di lokasi villanya, cuma nggak jauh juga, masih beda sebelah gang aja. Kalian pokoknya stay tune aja biar tahu lokasi menuju villanya. Mudah-mudahan video gue bisa ngebantu teman-teman yang lagi pengen nyari villa di puncak. Ini bisa jadi salah satu pilihan kalian, karena villa ini menurut gue menarik juga. Kapasitasnya bisa besar, 40-50 orang, dan halaman untuk taman bermain anaknya luas juga, termasuk luas. Kadang ada villa yang gak ada tamannya, bahkan masih banyak. Oke, stay tune, mungkin gua akan cepetin aja biar durasi gak kelamaan. Thank you.
Tanya Grand Warrior tuh. Villa Grand Warrior. Ah, punten kalau Villa Grand Warrior. Di belakang. Belakang rumah ini. Ya. Ya, makasih. Iya, makasih. Hah? Medisi Iya, iya. belakang ini. Ya, Makasih ya. Ya. Wih, pas banget hujan. Oh. Udah, buka. Oke guys, gue baru nyampe di penginapan Villa Warrior Green Warrior ya. Oke, nah ini ada dengan siapa? Saya Gugun. Pak Gugun ya. Iya. Bapak di sini jaga. Saya jaga di sini. Oh jaga. Jadi kalau misalnya tamu datang, Bapak standby pokoknya Betul, di sini. betul. Oke Silakan. oke. Pak Gugun ya. Iya, silakan. Pak, saya mau nanya-nanya bentar boleh? Boleh, silakan. Ini berapa kamar Pak? Total ada 5 kamar. 5 untuk kamar. villanya. Dan ada kapasitas 40. 40. Kalau dimaksimalkan. dimaksimalannya 40 orang dan di sini juga ada dapur ya, Dapur. bisa masak ya. Dapur bersih, udah. Toiletnya ada berapa? Ada 2. Kamar ada 5. Kamar ada 5. Dan ruang karaoke biasanya kalau villa ada tuh di mana? atas. Di atas ya. Ya, sekaligus ruang berkumpul. Ruang berkumpul. Oh, jadi kalau di villa ini ruang karaoke ini malah di atas ya? Di atas. Kalau tempatnya kebanyakan di bawah Di sih. bawah. Oke, ini ruang karaoke. Ini bawah. kamarnya ya, nanti besok kita jelajahi lagi. Sekarang sebentar aja. Dan di sini kalau saya lihat nih di sini ada ini termasuk ya kalau nyewa sini. Itu beda harga. Apa beda ini? Beda harga. Jadi kalau misalnya mau sewa tambahan bisa. Oh, jadi ini kayak misalnya ini kan 40 orang, Iya. bisa orang datangnya 45 lebih. Nah, dialin ke sini. betul. Tapi bayar. Bayar. Berarti kayak tambahan lah ya. Betul, additional. Additional. Dan untuk harganya mungkin besok aja karena gue udah capek, besok kita bincang-bincang. Ini hanya sekilas saja ya. Iya. Ini ada area hijau nih buat anak-anak bermain. Di situ ada taman area anak ya. Dan di sini ada kolam renang nih. Bagi Ya. Dan kebetulan waktu gua datang di hari Minggu, jadi kemarin baru aja ada yang check out. check out. Jadi harus dirapihkan dulu. Iya, Paling ini 3 jam. 3 jam ya. Dan ada meja biliar juga di sini. Terus di situ ada gazebo ya. Gazebo. Ya, Ini malam ini dirapikan. dirapikan. Dan kalau malam ada nyala-nyala lampu Iya, kan. ada Plimalen namanya. Iya. Dan kalau BBQ biasanya di mana tuh? Barbecue bebas, mau di sini boleh, mau di dekat biasanya Oh, banyak di ini biliar, dekat biliar. di dekat biliar ya. Sambil Dan jodok sambil makan bakaran kan. Enak. oh, jadi kalau tungku bisa dipindah-pindah Bisa ya? dipindah-pindah, itu, Dia sistemnya tungkunya bisa pindah-pindah. Nah, ini. Ya udah Pak, tinggal aja Siap, saya mau. siap. Menunjukin suasana malam di villa yang gua nginep ya, namanya Green Warrior. Kalau malam tuh kayak gimana sih suasananya? Banyak lampu kuning-kuningnya ya guys, shadow juga ya. Ini balkon yang lantai 2.
Terus di belakang kolam renang itu ada gazebo ya, bisa kalian duduk-duduk. Di sini ada area permainan anak, anak naik, drop shot. Terus di sini ada gawang kecil nih guys buat main bola. Besok kita lihat di dalam song ini apa, tapi sekali lagi ya, kata yang jaga tadi bilang kalau ini kapasitas 40 orang oke, tapi kalau kalian 50 orang kalian wajib nambah ini. Ya, untuk harganya besok kita bincang-bincang, dan untuk melihat dalamnya besok kita lihat ya. Kurang lebih kayak gini suasana malamnya ya guys. Gue cuma mau nunjukin ya. Di depan sini ada sebuah kolam nih guys. Nanti ini kan masih dalam tahap renovasi ya. Nanti rencananya di belakang sini nih ada kolam ikan guys. Ya. Di sini ada gazebo buat duduk-duduk santai. Masih dalam tahap renovasi. Ya. Jadi kalau kalian tahu ya, Grand Warrior ini sebenarnya penginap villa yang udah lumayan lama. Tapi sekarang dalam 4 bulan belakangan ini manajemen yang untuk mengurusnya sudah berubah ya. Jadi pasti nanti kalau yang megang beda, pasti banyak kebijakan, banyak renovasi yang diterapkan dibanding pendahulunya ya. Kebetulan gua kenal sama manajemen ini yang terbaru. Jadi nanti kalau untuk WA nya seperti biasa, kalian cukup follow IG TikTok TBM, nanti gua akan DM langsung untuk nomor kontaknya. Untuk harga pastinya besok kita bincang-bincang ya sama Mas yang jaga, Mas Gugun ya kalau nggak salah ya, takut gua salah ya. Kurang lebih kayak gini lah guys ya. Dan sekarang gue pengen nganter si Budi ya, karena ini malam Senin atau Minggu malam, dia Senin kerja mau ke stasiun, jadi gue mau nganter dia ke stasiun Bogor. Ini motor gue, ini ada area meja biliar ya, tadi gue sama Budi sempat main. Dan kita ke dalam sekilas saja ya. Ketika kalian masuk, di sini ada ruang tamu yang nggak terlalu besar ya. Lalu di sini kalian akan menemukan satu kamar, kurang lebih kamar yang kedua ya. Sorry gelap ya. Oke, ini kamar yang kedua ya. Lalu kalian akan menemukan sebuah ruang tamu lagi ya. Di sini ada TV yang bisa kalian nonton, di sini ada meja makan, di sini ada dispenser ya. Dan di sini ada toiletnya. Di bawah ada toilet, di atas ada toilet ya. Di sini ada dapur ya. Untuk kalian masak-masak. Terus kalian naik ke atas ya. Di atas ada apa? Di atas ada ruangan karaoke. Ya. Di atas sini ada ruangan karaoke. Lalu ada kamar yang ketiga ya. Lalu ini kamar yang keempat guys. Ya. Sorry gelap ya. Ini ada toiletnya guys. Ini ruang tamu dan ruang karaoke ya. Tadi Budi ada karaoke. Dan ini kamar utama kalau gue bilang. Ya. Di kamar utama ini ada 2 bed ya. Lalu ada jendelanya yang menghadap ke balkon. Dan sekarang kita ke balkonnya guys ya. Ini balkonnya untuk yang di lantai 2 luas banget ya. Bisa kira-kira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Duduk-duduk santai. Gua lagi jemur handuk di situ ya. Dan ini adalah pemandangan dari lantai 2 ngeliat ke bawah. Ada saung yang unik ya. Sekali lagi saung ini tambahan ya. Tapi kalau kalian harusnya 40 orang, kalian nggak mau nambah ini, kalian mau duduk-duduk depannya, harusnya nggak apa-apa ya. Cuma dikunci, itu aja bedanya. Nah di sini ada lampu-lampu ya. Lalu di sini adalah kolam renang. Nah guys ya, di situ ada gazebo. Jadi besok pagi gua akan coba main drone ya. Katanya kalau pagi nih setengah 6 pagi, setengah jam 6. Ini kelihatan nih gunung-gunung nih di sini nih. Coba kita tunjukin ya. Ya, mudah-mudahan bagus besok pagi. Dan sekarang gue mau nganterin Budi pulang ke Bogor. Gimana, Bud? Kapok gak ikut TBM? Mana pernah kapok? Mana pernah kapok ya? Lu makan apa sih? Gemblong. Oh, gemblong. Ini gemblongnya dipakai gerobak. Ini masih aja kenyang. Enak ya? Empuk. Empuk. Oke guys, gue mau nganterin Budi ke stasiun Bogor mungkin sekitar
1,5 jam bolak-balik perjalanan ya. Gue balik lagi dan gue pasti udah capek banget, gue mau istirahat. Kita lanjut ke video besok waktu gue main drone ya. Oke ya, mungkin video kedepannya Budi udah nggak ada karena Budi udah pulang kerja lagi ke Jakarta. Jadi trip solo lagi, balik lagi ke trip solo. Kali guys, pejuang rupiah harus cari. Oke, see you again. Lanjut ke besok. Pagi teman-teman, gue baru bangun nih, sekarang jam 6 ya. Kita lihat kira-kira pemandangannya bagus gak? Dari balkon lantai 2. Kalau kalian lihat ya, itu sunrise ya, pas di depan balkon kalian ya. Dan cerah banget ya, mungkin kalau gue pagian akan lebih bagus. Nah, untuk pemandangan gunungnya nggak terlalu jelas ya, agak berkabut nih, padahal ini baru jam 6. Kalau bersih mungkin lebih cakep lagi. Dan juga ketutup pohon sih ya, hampir sejajar dengan pohon sih untuk pemandangan gunungnya. Dan ini mataharinya, mungkin gua akan main drone agak siangan ya, tunggu mataharinya agak naik. Soalnya kalau gue main sekarang nanti gue kena backlight guys ya. Intinya gue cuma mau ngasih tau kalian kalau misalnya pagi-pagi dari depan balkon kalian ya, kalian akan melihat pemandangan seperti kayak gini lah. Sunrise di depan pas posisi balkon kalian. Mungkin nggak posisi di jam 12 ya. Kalau dari balkon ini mungkin posisinya jam 1 lah. Posisi angka jam jarum ke 1 ya. Guys, gue pengen main drone ya, dan gue pengen ngambil sinematik tentang footage villa ini ya. Jadi gue nggak akan lama-lama ya ngobrol-ngobrolnya. Jadi gue langsung aja terbangin ya. Oke guys, ini gue ya lagi lambai-lambai ya. Gue turunin kameranya, gue naik dulu, gue mundur ya. Harusnya gue main drone ini pagi-pagi guys ya. Kenapa gue main agak siang? Karena tadi pagi nggak terlalu bagus guys ya. Pemandangannya nggak terlalu kelihatan guys. Dan ini kurang lebih ya gambaran penginapannya dari atas guys ya. Kalau kalian lihat ya, itu kolam renang, ada taman bermain yang ada gawang yang gue tandain, itu gawang buat main bola ya. Ada 2 kanan dan kiri ya. Terus yang gue tandain di sini ada sebuah kolam, nantinya akan ada ikannya ya. Sekarang belum ada. Terus di sini yang gue tandain tempat bermain anak untuk main perosotan. Dan ini adalah kolam renang ya. Dan ini villanya guys. Dan itu adalah yang gue tandain gazebo-nya. Oke. Dan ini jalan ya. Kita lihat kira-kira jalan utama puncak kelihatan nggak ya. Ini ada lapangan besar, lapangan apa ya? Oke, kita lihat area sekelilingnya. Banyak villa ya daerah sini, tapi banyak juga rumah penduduk ya. Dan ini dari penampakan dari belakang ya. Ini penampakan dari belakang untuk villa Grand Forest. Oke, gue rasa cukup ya. Memang gue cuma mau nunjukin itu aja guys. Gue mau ngambil sinematik dulu ya. Thank you. Oke guys ya, gue sekarang mau nunjukin di dalam saung ini kira-kira ada apa ya. Dan ngomong-ngomong, kalau kalian misalnya nginep di sini, ini kan 40 orang hanya villa yang 5 kamar ini ya. Kalau kalian 50 orang, kalian bisa nambah ini nih. Jadi ini kayak bayar lagi sih. Nanti untuk harganya coba kita ngobrol-ngobrol sama yang jaga. Gue mau nunjukin di dalamnya aja. Oke, di dalamnya kalau kalian lihat ya, di sini memang nggak terlalu besar ya. Ini seperti glamping ya. Ada kasur nih 2. Mungkin kalau dua-duanya dijejerin bisa kali ya. Kita naik ke atas ya. Nah, di atas ya ada lagi. Unik sih, bentuknya kayak pedesaan gitu ya.
dan pemandangannya taman gitu. Tamannya sih luas banget sih untuk hitungan villa ya. Ya guys, kalian bisa duduk-duduk di sini. Ya, sebenarnya gua rasa kalau kalian nyewa yang ini, kalian kalau main-main di bawahnya masih boleh kali. Tapi kalau yang di atas ini gua nggak tahu ya masih boleh apa enggak ya. Dengan nggak membayar ya maksud gua. Tapi kalau kalian misalnya membayar yang ini, pasti bisa. Ya, jadi nanti habis ini gua akan ngobrol-ngobrol sebentar untuk harga ya. Biar nggak salah, gua sebenarnya gua udah tahu harganya, cuma biar lebih yakin lagi. Ini yang jaga yang ngomongnya kan. Ya. Jadi kalau yang kalian nanya dalamannya kayak gimana, udah gue tunjukin ya. Nggak terlalu besar tapi lumayan lah buat kapasitas yang rame-rame, jadi bisa ada tempat tidurnya lagi gitu. Maksimal 50 orang. Gua rasa gede banget sih untuk 50 orang. Oke. Oke guys ya, sekarang kita bicara harga ya. Kan gue udah nunjukin, udah pakai drone semuanya ya. Di sini fasilitasnya kolam renang, biliar, karaoke ya. Sisanya ada taman ya. Taman bermain anak, taman buat kalian santai-santai. Sekarang kita bicara harganya. Nama villanya itu adalah Villa Grand Warrior Rita ya. Jadi villa ini ternyata sudah lama ya. Kalau villanya sudah lama. Sudah lama, tapi dengar-dengar ini villa baru diganti manajemen. Jadi Betul. manajemen yang sekarang baru ngisi berapa lama? Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan manajemen baru. Dan manajemen baru ini nama bosnya itu Pak Bobby. Pak Bobby udah thank you banget udah ngizinin gua nginep sini ya. Dan nanti gua akan nge-review 5 villa yang ada di manajemen ini. Salah satunya ini ya. Dan kapasitas bisa berapa orang Pak Gugun? Untuk villanya sendiri kapasitas 40 dan 40. untuk tambahan additional kalau misalkan mau nambah Bisa pakai 10 lagi ya. 10 lagi untuk saung ini. Untuk saung ini ya bisa 10 lagi. Dan ngomong Mas Gugun di sini selaku apa? Saya jaga villa di sini. Oh, jadi Mas Gugun ini yang standby di sini. Ya. Selalu standby sini ya. Selalu standby. Ya. Oke, guys. Jadi sekarang kita bicara harga. Untuk weekday berapa nih? Yang ini nih. Kita bicara ini aja ya. Kapasitas 40 orang. Ya. Untuk weekday-nya 1,7. Untuk weekday-nya 1,7. Untuk malam Sabtu atau Jumat hari Jumat malam Sabtu Itu 2,5. 2,5 dan untuk weekend Weekendnya 3,5. weekend ini berlaku buat long weekend juga ya. Ya, weekend dan hari libur. Hari libur kecuali peak season ya. Ya. Kalau tahun baru Natal sama Ya, libur Lebaran Itu bisa ada beda. package di sini. Oh, dan itu biasanya paket ya. ya. Kita bicara long weekend biasa sama weekend itu 3,5 untuk 40 orang. Betul. Ya. Kalau kalian patungan 40 orang masih murah sih. Pokoknya guys, harga bisa turun lagi kalau di weekday dan di Jumat malam ya, Ya. atau malam Sabtu. Untuk pastinya kalian mendingan WA aja. Nama manajemennya nanti gua akan sebut karena nama manajemen ini juga ada IG-nya. Jadi kalian cukup follow gua TikTok dan IG TBM, nanti DM aja gua langsung kasih. Dan sekarang kita ngomong di belakang gua ada apa sih ini? Ini gunanya apa sih Om? Kalau rumah bambu ini mungkin lebih ke additional pada saat villanya penuh, atau mungkin yang buat teman-teman yang nyari suasana baru, misalkan kalau di villa kan standar ya. Ya. Tapi kalau di sini kan rumah bambu mungkin lebih estetik aja. Lebih estetik. Ya. Kalau saya bilang ini kayak glamping. Ya, kayak glamping Kayak lah ya. glamping ya. Private, lebih private. Dan ini kan kapasitas 40 orang nih guys. Misalnya kalian 50 orang ya, kalian bisa sewa ini lagi nih. Dan ngomong-ngomong harga sewa ini berapa nih? Untuk weekendnya 500. Oke. Untuk semi weekend atau malam Sabtu Ya. itu 400. Oke. Dan untuk weekday-nya malam Senin sampai Hari dengan biasa, malam Jumat itu 350. Berarti gini guys, kalau kalian nyewa ini 1,7 di weekday, kalian tinggal nambah ini 300 jadi bisa kapasitas 50 orang. Yang ini 5 kamar, yang ini 4. Jatuhnya 4 tempat tidur. 4 tempat tidur. Kalau yang ini 5 berarti Itu 6 tempat tidur. 6 tempat tidur. 5 kamar tapi 6 tempat tidur. 6 tempat tidur ya. Pokoknya kalau 50 orang biasanya diatur sih cara tidurnya. Nggak mungkin semua bisa muat Dan di dapat kamar. free extra bed 2. Dan dapat free extra bed 2 ya guys ya. Ukuran queen size. Queen size ya. Dan gue udah nunjukin video mengenai di dalam ini ya. Kalian pasti udah nonton ya. Dan kalau parkiran mobil di sini semua ya biasanya. Iya, bisa. Bisa muat berapa mobil sih? 7-8 bisa. 78 ya. 78 bisa. 78 motor masih bisa diatur aja dah ya. Dan nanti kedepannya di sini nanti akan ada kolam ikannya ya. Cuma pada saat kami datang, gua datang belum jadi. Iya. Ya, ini masih tahap
renovasi karena manajemen baru. Jadi kalau misalnya di Google Map kalian lihat ada ulasan yang sedikit jelek, itu beda manajemen ya. Iya. Sekarang manajemen Sudah yang rapi. baru. Jadi kalau manajemen baru biasanya dia akan lebih berbenah lagi lah. Ya. Oke guys ya, jadi untuk lokasi sini alamatnya tahu nggak? Jalan apa gitu? Ini lebih mudahnya sih Desa Kopo aja. Desa Kopo. Karena Ya? samping kita ada kantor desa, kantor kelurahan lah. kalau Kantor di kota. kelurahan. Tapi kalau untuk gampangnya sih sebenarnya di sini ada titik lokasi Google Iya, Map-nya. Google Map. Tinggal ngerut aja udah pasti nggak nyasar ya. Betul. Ke sini Ini jalur pasti. besar ini. Jalur besar dan akses ke sini banyak ya. Kalau kemarin gue di video lewat Pasar Cisarua masuk ke dalam, tapi ada juga lewat mana selain Pasar Cisarua? Lewat Lembah Nyiur atau apa namanya rumah makan pagi sore bisa, Rumah atau makan. lewat alternatif Ciawi, jalur pertanian. Jadi banyak ya Banyak, akses banyak banget, untuk banyak sini banget. banyak banget. Dan relatif jalannya bagus ya. Jalannya bagus, di sini udah perbaikan, Perbaikan. tapi mungkin kalau puncak kan relatif naik turun lah. Naik turun. Itu standar lah ya. ya. Itu standar. Ya. Oke, gue rasa cukup ya video gue kali ini. Nanti kita ke bagian kesimpulan untuk lebih jelasnya lagi fasilitas apa aja yang kalian dapeti. Oke. Makasih Mas Gugun ya. Sama-sama. Oke, Om. Ya. mudah-mudahan Grand Warrior ini diminati dan rame yang nonton, jadi Amin. mereka suka untuk sini, jadi Amin. weekday-nya tambah rame. Sebenarnya Amin. kalau di weekend selalu penuh ya, Penuh. nggak pernah Penuh. kosong ya. Jadi Harus kalau harus kalian 2 bulan lah. mau weekend nih, khususnya kalian yang ada waktunya di weekend, harus booking jauh-jauh Jauh-jauh hari ya, pastinya Betul. ya. Oke Mas Gugun, Siap, thank you siap. banget ya. Ya, terima kasih juga. Makasih atas waktunya. Ya, sama. Dan buat Pak Bobby, makasih banyak ya. Oke guys ya, sekarang kita ke bagian akhir aja ya. Jadi di video ini gue nggak akan buat video kesimpulan, ini video akhir aja. Kenapa? Karena kalau kesimpulan agak susah ya kalau untuk villa ya. Karena gini, villa itu idealnya baru ketahuan enak atau enggaknya setelah rame-rame orang menginap ya. Kalau gue sendiri doang ya, paling gue akan nunjukin sedikit aja Xperia ketika gue menginap. Salah satunya udaranya di sini dingin, walau nggak AC. Jadi kemarin waktu gue tidur tuh dingin banget sampai selimutan. Di sini udaranya masih bagus, dingin ya, karena kalau gue perhatiin di sini agak tinggi ya. Karena ketika gue datang kan naik gitu ya. Kalian udah lihat ya di video. Terus di sini fasilitasnya kolam renang, meja biliar, taman bermain anak. Terus ada glamping mini gini, tapi ini bayar lagi ya, gue udah jelasin. Jadi ini buat penambahan kapasitas kalian. Tapi kalau kalian misalnya 30 orang kalian mau nyewa ini lagi, ya nggak masalah sih. Weekday-nya 300, weekend-nya 500, semi weekend-nya 400 ya. Jadi clear ya, di dalamnya ada apa aja gue udah nunjukin di video ya. Jadi gue rasa video gue cukup ya. Dan untuk karaoke-nya gue udah nyoba sama Budi, meja biliarnya gue ada nyoba sama Budi, dan gue ada mandi, area bersih ya. Dan di sini ada water heater juga. Pokoknya untuk fasilitas ya pada kayak villa-villa pada umumnya lah. Dan yang menarik nih ketika pagi, posisi kita ternyata di balkon ini searah dengan sunrise ya. Jadi waktu pagi itu sunrise-nya gue dapet sih. Cuma waktu itu agak terik. Dan di sini sebenarnya ada pemandangan, tapi saya agak berkabut. Cuma tadi pagi mungkin samar-samar masih kelihatan sih. Dan gue rasa video gue cukup ya. Dan gue sekarang pengen iklan sebentar ya. Jadi channel TBM ini dapat endorse yang pertama kali nih ya. Ya, baju yang gue pakai sekarang ya. Ini adalah baju buatan teman gue ya. Jadi teman sekolah gue, dia buat baju ini terus dia bilang tolong dong bantu promosiin. Ya udah sekalian deh ya. Karena TBM belum ada endorse, ya kenapa enggak ya. Jadi menurut gue baju ini bahannya high-grade bahan. Terus printingnya menurut gue bagus banget ya. Tajam gambarnya ya. Dan yang paling gue suka ya, gue pernah beli baju yang print-print gini ya. Ketika gue pegang ininya dia jadi tebel karena ada gambar, jadi dia kaku gitu guys. Tapi kalau di sini bener-bener halus banget guys. Untuk gambar setelah dimasukin di baju yang polos putih ini, kan biasanya dari polos putih di press ya, dia jadinya halus banget guys. Dan bahan yang pakaian ini nggak kaku, straight tuh. Kalian bisa lihat tuh pergerakan gue ya. Dan yang gokil dari semua itu guys, harganya itu murah banget, 30 sampai 50 ribu tergantung size yang kalian beli. Kalau gue sekarang pakainya 2XL ya, ukuran gue dengan berat 75 dengan tinggi 168, ini gue pakai masih agak gede dikit ya. Tapi bajunya keren banget ya, gue suka banget ya. Ini tampak belakangnya ya. Jadi ini baju kalau buat jalan sih nggak malu-maluin, apalagi buat kalian pakai ke gunung ya. Karena jujur ini baju ketika gue pakai di puncak agak hangat di badan gue ya. Jadi itu kelebihan-kelebihannya ya. Dan khusus pengguna baru TikTok ya, kalian pantengin TikToknya nih, Animasik, dan follow juga. Nanti setiap pengguna TikTok baru itu biasanya bisa sampai 20 ribuan. Kalian pantengin aja setiap hari dia live kok. Dan bantu-bantu gue beli produk ini juga. Dan keren juga sih bajunya, kenapa enggak ya. Dan murah ya. Nanti kalau kalian
beli, bilang aja infonya dari TBM ya. Bantu-bantu channel Traveling Budget Minim juga. Oke, gua rasa cukup video gue tentang villa ini. Mungkin kedepannya gua akan review villa-villa lagi. Jadi sekali lagi gue ini menemukan satu manajemen villa ya. Ya gue nggak bisa sebut manajemennya apa karena nanti gue butuh kalian untuk follow IG gue dan TikTok gue, nanti gue baru kasih tahu karena di manajemen ini mereka juga ada IG ya. Jadi gue belum bisa spill, tapi di manajemen ini dia semacam seperti Red Door ya atau Oyo. Kalau Red Door Oyo kan lebih ke hotel, kalau Red Living Panoramic itu lebih ke apartemen. Kalau misalnya manajemen ini lebih ke villa-villa, khususnya villa-villa puncak, dan dia banyak menaungi villa-villa, ada sekitar 30-an. Ownernya namanya Pak Bobi ya. Makasih banyak Pak Bobi, saya udah diizinkan TBM untuk nge-review dan nginep-nginep gratis di sini ya. Udah nginep gratis, dikasih makan juga. Jadi nanti kedepannya masih ada 4 villa lagi yang mau gue review, total semua ada 5. Sebenarnya banyak sih, cuma karena waktu gue nggak bisa lama-lama untuk vlog solo gue, jadi gue mutusin gue ambil 5 yang terbaik aja ya guys. Salah satunya ini. Mudah-mudahan video gue ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi nyari villa. Memang ini bukan kategori budget minim, karena kalau budget minim kan yang 200, 300 yang dibawa-bawa murah-murah ya. Tapi kemarin banyak yang komen gue minta review yang bagian villa-villanya juga. Dan setelah gue cek harga 175 dengan kapasitas 40, kalau dibagi-bagi harusnya nggak nyampe 50.000 satu orang, jadi masih murah juga sih. Ini di weekday gue bicara ya. Ya untuk harga-harganya kalian cek di sini aja ya. Dan kalau weekday itu dan semi weekend biasanya bisa nego lagi. Kalian hubungin aja, ingat nomor WA-nya, tinggal follow IG gue, follow TikTok gue, nanti DM aja gue langsung kasih ya. Nanti gue juga kasih nama IG-nya. Manajemen ini punya IG, ingat ya. Ya, dan follower IG-nya juga lumayan banyak sih. Ya udah guys ya, sampai ketemu di next video. Kalau video ini bermanfaat, boleh kalian subscribe. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah, nggak apa-apa ya. Dan ingat, kalau mau beli mobil Mitsubishi, ingat Vicky Traveling Budget Minim. Oke, nanti ada komisi buat kalian, misalnya saudara kalian, teman kalian, bos kalian nyari truk Mitsubishi, Pajero, Expander, apapun itu mengenai Mitsubishi, nanti ada komisi dari gue pastinya. Dan secara nggak langsung kalian udah support channel Traveling Budget Minim. Ingat mobil Mitsubishi, ingat Vicky Traveling Budget Minim. Sampai ketemu di next video. Salam dari Puncak. Ingat slogan gue, Traveling Budget Minim. Thank you.